Halo guys, kembali lagi di channel Dunia Coding. Kali ini kita akan belajar mengenai bottom navigation di Android. Nah, kita langsung aja, kalian buka Android Studio-nya. Saya akan menggunakan Android Studio yang terbaru itu 4.0. Kalian langsung setelah kalian buka, klik New Start project. Nah, di sini di Android Studio itu sudah disiapkan template, yaitu bottom navigation activity. Kalau kalian mau menggunakannya nggak masalah. Tapi untuk video kali ini saya akan menerangkan atau saya akan mengedukasi cara membuat bottom navigation menggunakan activity yang kosongan. Jadi kita buatnya manual. Nah, caranya klik next saja, pilih activity, klik next, lalu kita kasih nama misalkan bottom navigation pertama. Lalu kalian boleh pilih di tempat mana aja kalian simpan untuk file projectnya. Lalu kalian pilih bahasanya yang Java. Saya akan menggunakan bahasa Java. Lalu untuk minimum SDK-nya saya akan menggunakan Lollipop atau API21 Android yang 5. Lalu klik finish. Nah, ini loading. Untuk loadingnya mungkin agak lama, jadi saya akan skip. Langsung saya akan lihatkan nanti. Saya akan melihatkan kalau sudah selesai loadingnya. Oke. Nah, oke guys, ini sudah selesai. Sampai di sini kalian akan dibuatkan di sini satu kelas Java yang mengextend app compat activity dan satu kelas activity main, dimana ini akan digunakan untuk layoutnya. Nah, pertama sebelum kita edit yang di sini untuk bottom navigation itu kalian harus mengincludekan atau menambahkan di Gradle-nya atau library untuk material Google Android. Caranya kalian boleh langsung sisipkan di sini di dependensinya, atau cara yang kedua adalah kalian klik file, project structure, lalu pilih yang dependensi, pilih apps, klik tanda tambah di sini, pilih library dependensi, kalian ketikkan material, lalu search, lalu di sini sudah muncul com.google.android.material. Kalian langsung pilih versi yang paling terbaru aja, lalu klik OK. Kita OK. Nah, di sini dia akan mensinkroniskan Gradle project in progress. Nah, kalau kalian sukses itu akan seperti ini, konfigurasi sukses. Lalu setelah itu kita akan buat bottom navigation-nya. Kita kembali ke layout bottom navigation-nya. Kita hapus yang di sini default-nya. Kalian buat bottom navigation view. Nah, ini yang atas sendiri, bottom navigation view. Kita buat width-nya adalah mask parent, height-nya adalah wrap content. Kita buat constraint-nya parent, n-nya adalah parent. Lalu kita buat namanya bottom navigation, berarti kan di bawah ya, namanya juga sudah bottom. Kita buat constraint-nya di bawah, jadi bottom to bottom of adalah parent. Kita buat di bawah, lalu kita ganti ini defaultnya karena hitam, kita ganti jadi warnanya misalkan kita ganti menjadi kuning atau apa, terserah kalian. Kalau saya akan pilih putih aja, terserah kalian mau ganti warna apa. Nah, di sini kalian sudah bisa jalankan sebenarnya, tapi kosongan putih. Di sini sudah ada bottom navigation, di sininya adalah kosongan. Nah, kita tambahkan satu layout lagi di atas bottom navigation menggunakan frame layout, dimana tujuannya nanti adalah untuk kontennya. Nah, untuk width-nya kita ganti menjadi mask parent, height-nya kita kasih 0 dp, karena kita akan gunakan
constraint agar di atasnya bottom navigation kontennya itu nanti startnya adalah parent, end-nya adalah parent, untuk top-nya juga parent. Nah, untuk bottom-nya karena agar di atasnya constraint, kita nya sudah kita kasih 0. Bottom-nya itu kita pilih yang bottom to top of, lalu pilih ID. Kita kasih ID yang di sini bottom navigation, bottom navigation, bottom navigation. Nah, otomatis ada di atas ini. Tuh teman-teman. Nah, setelah itu kita akan buat satu menu yang isinya untuk mengisi bottom navigation-nya ini. Caranya adalah kalian klik yang res atau resource ini, lalu klik kanan, pilih new, lalu pilih Android resource file. Kalian kasih nama bottom menu, lalu resource tab-nya jangan lupa untuk diganti menjadi menu. Oke, ganti menu ya di sini. Nah, biasanya banyak yang lupa di sini. Klik OK, nanti kalian akan dibuatkan satu direktori menu, isinya filenya bottom menu yang sudah kita buat. Nah, kita buat untuk item menunya, kita kasih ID, kita buat kira-kira 4 menu aja. Misalkan home, lalu kita kasih title-nya atau teksnya, misalkan home, lalu kita buat satu ikonnya. Nah, ikonnya karena kita belum import, nanti kita akan import dulu. Lalu untuk show as action-nya saya kasih yang with text. Nah, kita akan mengimport untuk ikonnya. Nah, untuk mengimport ikonnya kalian bisa klik di drawable ini, klik kanan, pilih new, pilih vector asset. Kalian bisa menggunakan ini untuk bawaannya Android. Misalkan kita home, pilih home, klik kanan home, lalu kita kasih namanya icon home, pilih next, finish. Nah, atau kalian juga bisa browsing. Itu biasanya saya pakai di sini, flat icon. Nah, di sini ini gratis, beberapa ikonnya gratis, tapi untuk beberapa ikon juga ada yang berbayar. Biasanya saya pilih cari yang gratis saja. Di sini kalian bisa pilih vektornya menggunakan SVG, jadi menggunakan vektor, jadi bukan menggunakan PNG. Kalau kita menggunakan PNG itu untuk gambarnya lumayan berat-berat di APK-nya. Nah, lalu untuk ikonnya kita pilih yang tadi adalah home karena icon home. Lalu kalian copy aja di sini karena kita butuh 4 menu, kita copy 3. Nah, tinggal diganti aja untuk ID-nya. Misalkan ID-nya adalah kategori. Untuk menu kategori. Lalu di sini misalkan ada keranjang belanja. Keranjang. Lalu pilih keranjang. Lalu di sini misalkan akun. Nah, untuk ikonnya kita tambahkan untuk yang kategori. Pilih kategori. Salah kategori. Nah, kita ganti namanya kategori. Next, finish. Kita ganti ikonnya kategori. Nah, kalian bisa tambahkan menggunakan, kalau kalian tadi download di flat icon, kalian bisa menggunakan local file. Kalian bisa menggunakan ini .svg atau psd. Misalkan saya ini ya, sudah saya siapkan tadi keranjang icon.
Misal kita ganti namanya isi keranjang next, lalu finish kita ganti di sini aja keranjang, lalu tambahkan satu lagi vektor asetnya yaitu yang terakhir untuk akun. Nah selesai, next, lalu finish kita ganti untuk akunnya. Nah menunya sudah jadi, tinggal kita masukkan ke bottom navigation-nya. Caranya kembali ke activity main-nya lagi, masuk ke bottom navigation, pilih kalian ketik F.2 menu, kalian pilih yang menu bottom menu. Nah otomatis terembed di sini ya. Nah ini, tapi ini tulisannya masih nggak kelihatan. Kalau kalian mau show labelnya atau show titelnya tadi, kalian bisa pilih label. Nah otomatis terbuka di sini. Nah begitu ya. Nah untuk sekarang kita coba run. Kita coba jalankan. Oke. Saya sambungkan ke power mirror. Benar. Nah, kita tunggu untuk build Gradle-nya. Oke, saya skip aja ya di sini biar nggak terlalu lama. Nah, udah ya untuk Gradle-nya. Nah, ini kalian sudah bisa buat satu bottom navigation. Nah, untuk ganti-ganti layoutnya di frame layout di sini, itu kita akan menggunakan fragment. Kita akan gunakan fragment ya. Nah caranya itu kita masuk ke kelas main activity-nya lagi. Nah kita masuk ke kelas main activity-nya. Di sini kan tadi sudah ada ID-nya. Nah kita buat bottom navigation-nya. Kita binding data dulu. Bottom navigation, lalu kita binding datanya id.bottom navigation. Nah bottom navigation set on navigation item selected listener this. Nah terus kita, nah ini kan error nih this. Nah kalian alt enter aja, main activity implementnya seperti ini. Nah kalian implement aja untuk override-nya. Nah setelah itu di sini kita mau memanggil menunya yang tadi, menu yang di sini menggunakan ID ini, home, kategori, keranjang, akun. Nah kita buat switch item.get item ID, terus case r.id home break. Nah kalian copy aja ini, copy. Nah di sini kita ganti namanya yaitu tadi keranjang, lalu kategori ya, kategori, lalu keranjang, akun. Nah selesai. Nah kita buat 4 fragmen. Nah kita buat 4 fragmen. Caranya ke kanan fragmen, lalu pilih yang blank fragmen. Kita buat home fragmen. Ini yang ini dihapus saja ya, karena kita nggak menggunakan. Kita hapus aja. Kita hapus.
Nah, selesai. Terus pilih yang di XML-nya, kalian buka XML-nya, lalu kita ganti frame layout-nya jadi constraint. Lalu kita modif sedikit di sini. Untuk teksnya adalah misalkan saya kasih home fragment. Nah, lalu text color-nya saya kasih hitam, text style-nya saya bold, text size-nya saya kasih 20. Lalu kita constraint-kan end of parent, top-nya kita constraint, bottom-nya juga kita ganti yang di sini wrap content. Nah, biar di tengah ya. Terus kita buat, karena ini kan baru satu ya, kita buat 4 fragment. Nah, kalian sama caranya. Kita buat 4 fragment yang kategori. Terus kalian hapus aja yang ini karena kita nggak pakai. Terus kalian masuk ke fragmen kategori, pilih yang text view. Tadi kita copy aja yang di fragment home-nya, kita copy ke sini. Lalu frame layout-nya kita ganti constraint, ini kita import. Selesai, kita ganti jadi kategori. Lalu kita buat satu lagi fragmennya, yaitu keranjang fragmen. Lalu sama, kita hapus saja yang ini, mulai dari sini nih ya. Ini ya, tinggal sisakan on grid view aja. Ini juga dihapus, ini juga dihapus. Masuk ke XML-nya lagi, kita ganti, kita import. Home-nya saya ganti jadi keranjang. Lalu kita constraint. Lalu buat satu lagi yang terakhir untuk fragmennya, yaitu akun fragment. Nah, sama caranya, kita hapus aja yang ini, kita hapus juga yang ini, hapus lagi yang ini. Masuk ke XML-nya lagi, kalian copy, pastekan di sini. Frame layout-nya saya ganti constraint, ini saya import, saya ganti akun. Selesai, kalian sudah buat 4 fragment. Nah, kembali lagi ke main activity. Kita akan panggil fragmennya. Kita inisialisasikan di sini. Aduh. 0. Terus fragment new home fragment. Nah, ini kita ganti kategori fragment, ganti keranjang fragment, diganti akun fragment. Nah, kita returnnya kan false, harusnya kan returnnya true. Nah, kita buat satu metode untuk mereplace fragmentnya, yaitu misalkan replace fragment, parameternya fragment. If fragment tidak sama dengan 0, maka get support manager .begin .replace .id. Nah, ini replace id ini kan ada dua nih, int dan fragment. Int ini adalah id dari frame layout kita ya, frame layout kita di main activity ini. Nah ini, kita belum kasih id kan, kita kasih id dulu, misalkan namanya frame layout. Nah, ini ya, kita kasih id di sini untuk frame layoutnya. Lalu kita panggil di sini
ketika replace dot frame layout, lalu panggil fragmennya dot commit. Nah, selesai. Return true. Nah, kalau salah returnnya return false. Oh iya, di sini void kita akan di boolean. Nah, lupa. Oke, sudah. Nah, return false-nya yang di sini, yang di override navigation item selected, kita ganti panggil untuk metodenya di function replace fragment. Kita ganti lalu kita isi fragment. Selesai. Nah, kalian silahkan dicoba untuk dijalankan. Kita coba untuk menjalankan ya. Oke, kita tunggu. Kurang lebih untuk bottom navigation itu seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan fragment, atau untuk penggantiannya kita bisa menggunakan activity. Untuk penggantian activity mungkin kita bahas di next video aja ya. Nah, kalian klik, nah terganti ya, home fragment, kategori fragment, keranjang fragment, akun fragment. Nah, tadi kan kalian kalau lihat itu untuk pertama kali jalankan, nah kosongan kan. Nah, untuk biar pertama kali jalankan itu kita defaultkan, misalkan kalian copy, misalkan mau di default yaitu di home fragment, kalian copy yang ini, get support manager ini, kalian copy ke dalam onCreate. Fragmentnya yang di sini kita ganti menjadi home fragment. Nah, kalian coba jalankan lagi. Ya, sudah. Installing, oke, masuk. Nah, otomatis pertama kali jalankan dia akan masuk ke home fragment yang di frame layoutnya di sini. Nah, ini kategori keranjang akun fragment. Nah, kurang lebih untuk bottom navigation kurang lebih seperti itu. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Lalu jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau video ini berguna untuk teman-teman kalian dan bagi kalian sendiri. Jangan lupa untuk save aja video ini kalau memang kalian mau belajar, atau kalian silahkan bertanya di kolom komentar, karena bebas kalian mau komentar apa aja di situ, terserah kalian. Nah, untuk video kali ini saya akan akhiri dulu. Jangan lupa untuk bahagia, selalu mencoba untuk hal-hal baru, selalu mencoba untuk tidak error, atau kalau misalkan error jangan takut ya. Oke, jangan takut error, dan happy coding. Bye.